Oke, kita bertemu kembali dalam perkuliahan aplikasi komputer perkantoran. Kemarin kita sudah membahas bagaimana struktur dasar dari PHP. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai statement control pada PHP. Di sini kita menggunakan if. Baik, mari kita mulai pertemuan kita pada kali ini. Nah, sebagai pendahuluan di situ, ada kalanya kita membuat sebuah program menggunakan statement control. Nah, misalkan statement control di sini adalah untuk memberikan suatu pernyataan seperti jika A maka B. Nah, ini adalah satu statement. Sehingga statement control di sini sangat penting dan akan sering kita gunakan ketika kita nanti membangun sebuah aplikasi. Contoh yang paling sering kita lihat dalam aplikasi untuk penggunaan statement control di sini adalah pada saat kita login pada sebuah aplikasi. Antara user sama password ketika dia tidak sama, maka di situ kita tidak bisa melakukan proses login. Namun ketika di situ nanti sama, maka proses login bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah misalkan kita menentukan sebuah nilai akhir dari sebuah ujian. Misalkan ketika mendapatkan nilai 100, maka nilai hurufnya adalah A. Atau misalkan 75, maka dia mendapatkan B. Itu adalah contoh dari fungsi statement control yang ada di dalam suatu program. Dalam suatu program itu ada beberapa jenis untuk statement control di sini, yaitu kita bisa lihat terdapat dua jenis statement control, yaitu statement control kondisional atau bersyarat. Jadi statement control kondisional di sini adalah statement control yang digunakan untuk mengatur kapan suatu perintah akan dijalankan. Dengan menggunakan statement ini, maka kita bisa mengatur kapan suatu perintah itu akan dijalankan, yaitu ketika telah terpenuhi syaratnya. Jadi di sini syarat dari suatu statement ini harus terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah statement control perulangan atau looping. Jadi dia akan mengulang perintah sebanyak yang diberikan. Nah, ini adalah jenis dari statement control. Baik, mari kita lihat statement control untuk bersyarat di sini. Jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana statement ini nanti untuk kondisional, yaitu kita bisa menggunakan if ataupun switch. Sedangkan untuk perulangan kita bisa menggunakan for, while, do while, maupun for each. Itu adalah contoh-contoh statement yang bisa kita gunakan di dalam pemrograman PHP. Kita lihat di sini bagaimana untuk statement if di situ nanti. Jadi statement if atau biasa disebut juga logika if di situ nanti dia akan terdiri dari satu kondisi kemudian diikuti dengan pernyataannya. Nah, ini contohnya ada satu sintak ya, sintaknya itu sudah seperti ini. Jadi if kondisinya seperti apa, kemudian di sini adalah pernyataannya, pernyataan yang akan disampaikan. Contohnya misalkan seperti ini. Bila kita lihat satu keterangan sore ini hujan. Nah, sore ini hujan itu adalah merupakan satu syarat. Nah, apa akibatnya bila syarat itu terpenuhi? Ya, misalkan terpenuhi ya, di situ nanti berarti saya akan menghabiskan waktu di rumah. Dengan demikian, nanti ketika hujan, sore hari itu hujan terpenuhi, maka saya akan menghabiskan waktu di rumah. Atau misalkan kondisi di sini misalkan lapar. Jika lapar, maka saya akan makan. Nah, di sini nanti kondisinya sekarang lapar, berarti apa yang harus saya lakukan di situ? Saya akan makan. Ini adalah contoh untuk if. Nah, kemudian di dalam statement control kondisional di sini nanti kita akan mengenal operator relasional di sini nanti. Jadi operator relasional di sini itu ada beberapa jenis. Jadi di situ kita bisa lihat disimbolkan misalkan ini simbol lebih kecil,
lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari, dan seterusnya. Jadi di sini nanti misalkan ketika kita mempunyai satu bilangan jika bilangannya itu lebih besar dari 5, maka dia harus ngapain? Nah, ini contoh ada satu program di sini ada variabel bil, namanya bil di sini. Dia akan digunakan untuk menyebutkan sejumlah nilai pada bilangan integer. Nah, di sini kemudian ada satu statement if $bil lebih besar dari 5, maka nanti dia akan ditampilkan apa? Bilangan ini lebih besar dari 5. Nah, ini adalah contohnya. Atau misalkan untuk menampilkan apakah bilangan ini bilangan prima atau bilangan bukan prima di situ nanti. Atau bisa juga bilangan genap atau bilangan ganjil di sana. Angka genap, angka ganjil. Itu kita bisa menggunakan operator relasional relasional di sini. Nah, ini ada contoh tadi ya. Ada contoh yang lain. Kalau tadi disebutkan di sini adalah lebih besar. Nah, kalau kita misalkan bilangan itu sama dengan, berarti di sini menggunakan tanda sama dengan itu 2 nanti di sini yang kita gunakan. Jadi contohnya di sini, misalkan ini angka 10. Nah, kemudian apakah angka 10 ini nanti ketika ini dijalankan, apakah bilangan ini, variabel bilangan ini sama dengan 5? Kalau sama, maka bilangannya adalah ditulis bilangan sama dengan 5. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak akan dijalankan di situ nanti. Karena tidak ada perintah selanjutnya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada sama dengannya 2. Sama dengan 2 di sini berarti dia memiliki maksud adalah variabel bilangan ini atau variabel bil ini nanti apakah nilainya sama dengan 5. Kalau kita hanya menuliskan satu sama dengan, itu nanti program akan mengenali yang berbeda. Nah, untuk tidak sama dengan, di situ nanti berarti kita menggunakan tanda seru dan simbol sama dengan. Ini artinya adalah tidak sama dengan. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di situ contoh-contoh di sini nanti, kemudian dimodifikasi dan dipelajari. Selanjutnya kita mengenal ada operator logika. Nah, operator logika di sini itu ada 3, AND, OR, dan negasi. Negasi itu not. Jadi kita bisa lihat nanti tabel kebenaran dari AND itu seperti apa. Jadi AND itu akan bernilai benar ketika kedua operannya bernilai benar. Namun jika salah satu operan itu bernilai benar atau salah, itu nanti maka hasilnya akan salah. Sedangkan OR itu adalah dia akan mempunyai nilai salah ketika kedua masukannya salah. Sedangkan not atau negasi di sini nanti adalah kebalikan. Benar, salah, benar, salah, salah, benar, salah, benar. Itu adalah untuk logika negasi di sini. Ini adalah contoh hobi yang kita lakukan adalah makan, misalkan. Kemudian kita bisa lihat variabel hobi di situ. Yang pertama ada satu kondisi makan. Yang kedua ngemil. Nah, karena di sini menggunakan simbol OR, jadi kita bisa lihat ya adik-adik di sini, karena di sini menggunakan simbol OR, maka di sini nanti bisa dicek antara variabel yang ada di sini dengan yang ada di sini. Ada nggak salah satu yang terpenuhi? Oh, ternyata makan terpenuhi. Maka di sini nanti dia akan menjalankan perintah ini. Jadi ketika hobi kita makan, atau hobi kita ngemil, maka nanti akan muncul awas jangan banyak-banyak, ntar kebanyakan kolesterol. Kemudian serta banyak olahraga ya. Nah, ini adalah suatu pernyataan. Jadi di sini nanti ketika salah satu terpenuhi sesuai dengan isi variabel yang sudah dideklarasikan, maka di situ nanti bisa dikatakan syaratnya itu bernilai benar. Seperti itu. Itu adalah contoh untuk logika. Kemudian berikutnya kita mengenal ada if else di situ nanti. Jadi kalau tadi if aja, sekarang if else. Nah, if else di situ nanti kita akan melihat. Jadi if itu nanti misalkan ketika syarat ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement 1.
Sedangkan, ketika syaratnya itu salah atau tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement 2. Itu adalah, bentuk dari, statement control untuk if else. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini. Misalkan ada variabel bill, 10 kemudian dicek. Apa itu ada satu kondisi if bill sama dengan 10, maka nanti bilangan sama dengan 10. Kalau tidak sama dengan 10, maka di situ bilangan tidak sama dengan 10. Misalkan di sini bill-nya di sini saya ganti 8. Maka apa yang akan dijalankan? Yang akan dijalankan adalah pernyataan yang di bawah. Kenapa bisa yang dijalankan yang di bawah? Karena di sini dilihat apakah variabel bilangan ini sama dengan nilainya 8, ternyata setelah dicek di atasnya nilainya 10, berarti nilainya tidak sama dengan. Ketika tidak sama dengan, berarti yang dieksekusi adalah pernyataan dari else. Itu adalah contoh untuk if else. Kemudian kita mengenal bentuk yang lain, ada if else. Jadi ini mulai panjang gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada if syarat pertama, statement pertama, else if syarat kedua, statement kedua, kemudian else if lagi syarat ketiga, statement ketiga, dan di sini sampai seterusnya sampai nanti yang terakhir else statement X-nya. Jadi pada bentuk if di atas, statement 1 itu akan dijalankan apabila syarat dari persyaratan 1 itu bernilai benar. Namun jika syarat 1 itu bernilai salah, maka dia akan ngecek syarat kedua, benar atau tidak. Kalau masih salah, berarti dicek syarat ketiga. Nah, kalau sampai ketiga ini tetap salah, maka dia akan menjalankan statement yang terakhir di sini, else-nya ini. Tetapi kalau misalkan di sini ini salah, syarat kedua salah, dia akan ngecek syarat ketiga, dan syarat ketiga benar, maka dia akan menjalankan statement ketiga. Itu adalah if else. Nah, misalkan sekarang ada satu contoh, bagaimana kita mengkonversi sebuah nilai angka ke dalam huruf. Nah, misalkan di satu universitas menerapkan kebijakan konversi dari nilai angka ke huruf sebagai berikut. Jadi misalkan di situ nanti nilainya 80 sampai dengan 100, maka nilai hurufnya adalah A. Kemudian ketika 70 sampai dengan 79, maka nilai hurufnya B, dan seterusnya di situ. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama kali kita harus membuat variabel yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini nilai, sehingga saya membuat nama variabelnya adalah variabel nilai atau dolar nilai. Nah, ini karena sifatnya statis, belum dinamis, maka input dalam variabel nilai ini diinputkan secara manual. Nah, di sini misalkan saya ambil angka 57. Baru di sini nanti kita bikin satu kondisi. Nah, nanti apakah dicek nilainya itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100. Kalau lebih kecil dari 0, maka tadi tidak ada rentannya kan dimulai dari 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0, maka di situ nanti nilai yang Anda masukkan salah karena harus berada dari 0 sampai dengan 100 di situ. Nah, kalau dia lebih besar dari 100, itu juga tidak akan dianggap salah karena sudah dibatasi. Ini adalah kondisi. Sehingga kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan ini. Maaf, saya kebalik. Jika kondisi ini terpenuhi, lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100, maka dia akan menjalankan ini. Tetapi kalau ini misalkan 87. 87 apakah kira-kira lebih kecil dari 0? Tidak. 87 apakah lebih besar dari 100? Tidak. Sehingga dia ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan else-nya. Kemudian akan dicek di sini. Apakah nilainya ini lebih besar atau sama dengan 80, 87 itu? Oh, ternyata iya. Sehingga nanti di sini dia akan menjalankan variabel ini. Nama variabel nilai huruf ini. Nah, kemudian dia akan dicetak. Hurufnya adalah dia memanggil variabel nilai huruf. Ini adalah gambaran untuk
apa itu, if else, di situ jawabannya, dan seterusnya. Jadi, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia lari di bawahnya, tidak dipenuhi lagi, lari dan seterusnya. Tetapi kalau ini terpenuhi, maka dia akan menyatakan pernyataan ini. Ini adalah gambaran dari, if else. Nah, adik-adik nanti mungkin bisa mencoba latihan di sini bagaimana mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Misalnya saya masukkan angka 100, 150, dan 200. Kira-kira yang paling besar yang mana? Nah, ini nanti silakan diketik di sini, nanti ditiru aja. Jadi di situ dalam bentuk PHP, nanti filenya disimpan di latihan 1.php di situ. Kemudian nanti kalau ini dijalankan tampilannya seperti ini. Nah, jangan lupa nanti di sini ada action-nya. Action ini adalah nanti ketika form ini kita submit, dia akan memproses halaman mana. Itu harus ada. Nah, sekarang diketik, dicoba-coba. Kemudian setelah di sini nanti action-nya dia akan lari ke script 1 proses.php. Sehingga kemana? Kita punya file yang namanya filenya namanya adalah script 1 proses.php. Isi filenya adalah ini. Nah, ini tadi yang kita gunakan, ada if else, dan sebagainya. Kemudian ini variabel nama variabel dari bilangan 1 sampai dengan 3. Ini adalah contoh untuk menjalankan sebuah script mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Kemudian bagaimana kita mencari status bilangan di sini. Nah, ini sama, kita tinggal masukkan inputannya, kemudian namanya apa? Namanya bill di sini. Kemudian kita klik submit. Nah, ini adalah tampilan awal di situ. Tampilan untuk menampilkan script proses 2-nya di sini. Ini adalah beberapa contoh bagaimana ketika kita membuat sebuah kondisi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat tugas di sini nanti. Silahkan adik-adik untuk bisa membuat tugas di situ nanti. Jadi yang pertama buatlah form untuk memasukkan bilangan yang menyatakan sebuah tahun. Nah, setelah form itu berhasil disubmit, maka akan muncul apakah tahun tersebut masuk tahun kabisat atau tidak. Nah, ini nanti gunakan script PHP. Kemudian membuat pengkelompokan usia dari balita sampai dengan tua di situ. Nah, itu silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan, minggu depan melalui email yang sudah pernah saya berikan. Saya rasa dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan melalui WA saya atau ke dalam email saya. Terima kasih.